Ini saya bertemu nih sama yang pejabat paling gagah saat ini. Kamu niat awal mau cari duit apa mau bangun wilayah? Kalau kamu mau cari duit, robek aja itu kertas pendaftaran ya. Cari kerja sono, kata dia begitu. Umur 20 tahun tapi saya tidak memanggilnya Mas atau Dek, enggak. Saya menghargai mereka selaku institusi. Makanya saya manggilnya Pak RT. Dan Pak Bendahara serta Pak Sekretaris RT. Saya nggak manggil mereka nama. Butuh berapa molen lagi? Waduh, kalau itu kita belum hitung ya. Karena kan kita masih bertahap. Tapi akan terus ya. Gubernur konten memberikan arahan pada RT konten. Saya enggak Pak, enggak. Untuk tambah operasional RT. Enggak Pak, boleh. Karena saya niat kesini untuk Enggak. Bapak. Bukan. Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang yang habis makan bubur, Abu yang bolos, Paken yang bobo dua tapi bangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santuy People. Akhirnya pengawalan kita tidak sia-sia ya. RT Gen Z di Jakarta Utara ya. Ternotis juga oleh Bapak Aing dan tadi malam langsung diundang ke Lembur Pakuan. Sejujurnya aku pengen nonton fullnya nih, ngobrolin apa aja ya. Tapi belum rilis. Ya jadi kita lihat teaser-teasernya dari IG Kang Deddy sama dari akun RT Gen Z-nya ya. Ini kita meluncur dulu. Just. Nih dari akun Kang Deddy dengan caption simple, gagah ketua RT kita ini diapresiasi. Iya, gercep. Kita lihat ceki-ceki. Play. Ini saya bertemu nih sama yang pejabat paling gagah saat ini, Pak Ketua RT Genjer, Sekretaris RT Genjer, Bendahara RT Genjer, dan ini bapaknya orang Garut. Nah ini contoh anak muda Indonesia dengan jabatan Ketua RT usianya 20 tahun menjadi grup RT yang muda-muda mampu membangun lingkungannya dengan baik dengan memanfaatkan dana operasional RT yang harusnya masuk saku, beli rokok, beli kopi, ini digunakan beli beton. Apa pesan buat anak-anak muda Indonesia? Pesannya untuk anak-anak muda, stop perubahan, stop tawuran, dan stop melakukan hal yang negatif. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang sekitarnya. Jadi pemimpin jangan mencari uang, carilah pengabdian dan jasa untuk masyarakat. Bapak? Udah. Oh, Bapak mah cukup saja. Iya, pokoknya pesan Bapak satu aja karena Bapak kerja di kantor pos. Mudah-mudahan tunjangannya semakin meningkat. Akhirnya Santuy People ternotis juga. Sebenarnya kenapa sih aku semangat banget gitu kan, pengen banget biar diundang sama Kang Deddy, bukan apa-apa. Ini sebagai apresiasi gitu. Betul. Untuk Pak RT dan tim gitu kan, udah muda gitu kan, kerjanya oke. Ya. BOP-nya tidak digunakan buat sendiri gitu kan, kata tadi yang biasanya BOP buat ngopi ngerokok tapi yang mereka disimpan untuk membangun fasilitas di RT-nya. Apresiasi gitu. Iya. Sayangnya yang mungkin harusnya gitu kan belum bergerak cepat gitu yang akhirnya keduluan sama Kang Deddy itu. Iya. Tolonglah, kenapa ini? Soalnya ada di komen nih, kebaca nih dari Ambon_45. Mbak Nyinyo mana katanya tuh. Terus dari DDG Bot, buset, orang ketua RT Jakarta malah diapresiasinya sama Gubernur Jabar. Itu kan jadi mempertanyakan itu. Ya mungkin punya kesibukan, nggak sempat atau kayak gimana. Ya udah itu. Tapi kita lihat postingan yang diposting di RT Gen Z yang meluncur. Just. Ninyo, ini gercep wali kotanya langsung manggil, mengundang dan mendapat penghargaan gitu. Respect banget nih, kita lihat dari TV One News. Ceki-ceki. Play. Di tengah hiruk pikuk kota, sosok muda menjadi perbincangan. Sahdan Arya Maulana, ketua RT termuda di Jakarta Utara, jadi sorotan. Semangatnya untuk membangun lingkungan hingga akhirnya menjadikan dirinya menjadi ketua RT tak bisa dianggap remeh. Kinerja ketua RT dari generasi Z ini mendapat apresiasi dari Wali Kota Jakarta Utara. Ia dianggap contoh regenerasi kepemimpinan di tingkat akar rumput.
Didampingi Lurah Rawabadak Selatan dan Camat Koja, pengurus RT Genzi mendatangi kantor Wali Kota Jakarta Utara. Dalam pertemuan ini, Sahdan Arya Maulana, Ketua RT Genzi ini datang bersama pengurus RT besutannya, yaitu Sekretaris RT Femas Wahyu Rianto dan Bendahara R. Triski Saputra. Undangan ini merupakan apresiasi terhadap mereka sebagai pengurus RT dari kalangan Genzi. Mereka dianggap berani memikul tanggung jawab untuk mengurus kepentingan warga dan lingkungannya. Anak muda di Jakarta Utara bisa memberikan contoh yang baik bagi anak muda di wilayah lain. Bayangin loh, ini anak kuliah umur 20 tahun, tapi saya tidak memanggilnya Mas atau Dek, enggak. Saya menghargai mereka selaku institusi, makanya saya manggilnya Pak RT dan Pak Bendahara serta Pak Sekretaris RT. Saya nggak manggil mereka nama, saya manggilnya tetap Pak, karena secara institusi mereka adalah bagian dari pemerintahan kita, bagian dari orang-orang yang menjadi kepanjangan tangan kami di lingkungan, dan dari merekalah informasi terkait dengan lingkungan dan warga itu kami peroleh. Jadi kalau ada apa-apa mereka bisa langsung kepada saya, Pak Wali, atau mungkin ke Pak Camat atau ke Pak Lurah terkait dengan hal-hal yang memerlukan penanganan baik secara umum maupun secara khusus di lingkungannya, termasuk warganya. Tidak semua orang mau menjadi pengurus RT, RW, atau tidak semua orang mau peduli terhadap lingkungan dan warganya. Dan untuk itu, untuk Gen Z yang melakukan hal itu, peduli terhadap lingkungan dan warganya, saya angkat 4 jempol untuk mereka. Sahdan yang masih duduk di bangku kuliah dianggap sebagai contoh regenerasi kepemimpinan di tingkat angka rumput. Menanggapi apresiasi tersebut, Sahdan dan pengurus mengaku senang dan terhormat. Dirinya juga berharap apresiasi ini akan memotivasi para Gen Z seperti dirinya untuk dapat bermanfaat dan menjadi contoh yang baik bagi generasi ke depan, dan juga dapat merubah stigma buruk terhadap kalangan Gen Z. Kita tidak perlu mendengarkan omongan-omongan yang mengatakan Gen Z tidak bisa apa-apa, dan omongan yang orang tua bilang anak muda tahu apa. Ya kita maju terus saja dan lakuin yang terbaik sih, seperti itu. Ya dari Pak Wali seneng banget karena baru pertama kali ada anak muda yang maju menjadi ketua RT, dan Pak Wali sangat apresiasi sekali. Ya, semoga Gen Z ini merubahlah persepsi orang-orang yang bilang Gen Z ini malas, dan kita rubah. Ayo kita sama-sama buat Gen Z ini bermanfaat lah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, seperti itu. Di tengah apatisme sebagian anak muda terhadap lingkungan sosial, kisah RT Gen Z menjadi oase. Dan hal ini membuktikan perubahan bisa dimulai dari hal kecil, yaitu dari kampung sendiri. Itu dia. TV One mengabarkan. Respect banget sama Pak Wali Kotanya ya, respect banget sumpah. Gercep gitu kan. Terus juga nggak cuma sekedar undangan atau kayak gimana, diberikan akses langsung juga. Nih kalau kayak gini warganya juga happy. Warganya bangga, RT gua nih terkenal nih, RT gua dapat akses langsung ke Bapak Wali Kota gitu. Iya. Biar nanti kalau misalkan ada problem apa kayak gimana gitu bisa konsultasi, ngobrol, syukur-syukur dapat bantuan gitu ya, biar nggak kayak kemarin lagi gitu. Maksudku kemarin kan ada darurat yang akhirnya swadaya sama tabungan gitu kan. Mantap Pak Wali Kota, gercep ini. Iya, terus juga bukan semata-mata karena mereka masih muda terus panggil nama katanya tadi kan. Ya tetap panggilnya Pak, karena kan secara struktur gitu kan. Itu Pak RT ya, Pak RT. Jabatan, itu tuh respect. Nih di acara Rumpi kemarin nih ya. Ada caption cerita Arya bersama teman seumurannya selama menjadi ketua RT di umurnya yang masih 19 tahun. Ciki-ciki. Play. Ya, yang uang operasional alias uang lelahnya semua nggak dipakai, semua dipakainya buat ngecor. Benar. Kenapa begitu? Karena tujuan kita memang niat awal itu untuk membangun wilayah, bukan untuk memperkaya diri. Bapak kamu bilang apa? Waktu itu papa saya bilang sebelum kita nyalonin jadi RT ya, dia bilang kamu niat awal mau cari duit atau membangun wilayah. Kalau kamu mau cari duit, robek aja itu kertas pendaftaran ya, cari kerja sono, kata dia begitu. Dan bapaknya galak juga ngobrolnya gitu kata Tukang Dedi. Mau ngomong apa? Cukup? Si bapak, tapi bagus didikan bapaknya. Bagus. Mantap. Iya. Ditekenin di awal ya. Kalau misalnya mau cari duit, ya jangan jadi
pengurus RT gitu. atau itulah pokoknya ya. Kerja lu sono. Kerja gitu. Iya bagus. Lanjut dikit. Lanjut. Galak ya, tapi bagus, tapi bener. Iya. Terus kan kalian nih masih muda-muda, urusan warga itu kan banyak ya, selain ngurus surat-surat, perbaikan jalan. Kalau ada pertikaian warga, nah itu gimana tuh? Nah, itu udah ada. Semalam udah terjadi. Orang lain nggak percaya kita RT-nya. Oh gitu. Iya. Jadi mereka lagi berantem terus kita bilang, saya RT-nya. Dia bingung di mana ada RT kecil-kecil. Terus akhirnya ya kita menanganinya ya. Selagi kita bisa bilangin ya itu aman-aman aja. Tapi kan di situ kita juga bekerja sama dengan Babin Kaptipnas dan Babinsa. Ketika mereka tidak bisa kita bilangin ya kita lapor ke mereka. Kalian kan masih muda-muda, sementara kan kalian harus punya wibawa dong ya sebagai Mas RT. Ada yang berubah nggak sih dalam kehidupan sehariannya kan sebagai anak muda ya kayak gitu kan main layangan. Tapi ketika jadi Mas RT tuh beda nggak sih? Coba jelasin. Jelas ada Kak. Jadi yang misalnya sebelumnya kita nongkrong nih nggak ada isinya, maksudnya kayak ngomong main game apa segala macam. Jadi kita sekarang tuh nongkrongnya lebih produktif aja gitu. Keren banget. Lebih manfaat. Jadi ya apalagi semenjak adanya viral ini kan. Jadi ya teman-teman kita yang bukan pengurus juga ikut sertakan. Jadi ada yang bagian editor, ada yang bagian runner segala macam gitu. Editor. Jadi bikin konten juga. Konten ini tujuannya buat apa untuk wilayah kalian? Untuk ya mengangkat wilayah kita juga dan kita ingin memotivasi Gen Z yang lainnya juga nih supaya ayolah kita sama-sama bangun wilayah juga. Bangun wilayah, menjadi pengurus di wilayah masing-masing. Kan mengikuti langkah Kang Deddy untuk memperkenalkan wilayahnya gitu kan, membangun konten gitu. Ini kalian tonton fullnya silakan nanti people udah rilis kalau nggak salah di YouTube-nya Trans TV gitu ya, yang program Rumpi. Tapi lihat tuh tadi ada beberapa temennya jadi ikut ngebantuin juga, jadi runner, jadi editor gitu tuh. Ya kan nanti kedepannya bisa jadi pekerjaan juga buat temen-temennya kalau udah ada pemasukan dari kontennya gitu kan. Iya benar. Apalagi sekarang ya tinggal dijaga aja atmosfernya kan udah enak nih, udah naik, udah viral nih, tinggal dijaga aja atmosfernya gitu. Betul. Sama juga tadi kan katanya ya biasanya kita kalau nongkrong ya udah ngobrolnya juga nggak jelas, main game doang. Sekarang lebih jelas, jadi kayak mungkin apalagi nih program yang mau kita bikin buat lingkungan kayak gitu, jadi kayak lebih ada isinya. Keren. Gak salah memilih panutan, gak salah. Mantap banget pokoknya mah RT Gen Z ini. Iya. Tapi daripada kita penasaran nih ngobrolin apa sih sama Kang Deddy, kita meluncur aja. Luncur. Cus. Ninyo. Ya. Masih press from the open. Kita langsung kita lihat ceki-ceki. Play. Ya. Pengen jadi gubernur. Bener Bapak. Iya. Sini. Sini sebelah sini, Pak Cagup sebelah sini sendiri. Sini nih. Oke. Ini Bapak saya fans sekali sama Bapak. Wow, gimana orang Jakarta fans ke saya? Udah makan belum? Udah Bapak tadi ya. Di mana? Di rest area. Oh, mau makan lagi nggak? Udah. Jadi malam hari ini saya ketemu ya dengan pemimpin masa depan. Sekarang umurnya 20 tahun. Benar. Masih kuliah? Masih kuliah. Di mana kuliahnya? Di UMJ. Universitas Muhammadiyah. Benar. Jakarta. Jurusan apa? Jurusan Teknik Industri. Wih, bukan jurusan ilmu politik kan? Bukan. Teknik Industri dan ini keren, menjabat sebagai ketua rukun tetangga. Diapresiasi langsung. Keren. Beda, keren dari mulut Pak Gubernur keluarnya tuh buat dia rasanya beda gitu. Bener nggak? Bener. Rukun tetangga di mana? Di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Kelurahan? Kecamatan Koja, Kelurahan Robadat Selatan. Oh, ini saya hari ini bisa bertemu loh dari Jakarta ke sini. Iya. Ya terima kasih juga ya kepada Bapak udah mengundang kami juga. Iya, karena nyebut nama saya. Iya. Kan bermasalah kalau nyebut nama saya. Bapak iya sih. Iya benar. Iya sih. Wartawannya juga yang nanyain. Kalau sama Gubernur Jakarta ada yang fans pakai ditanyain. Iya. Tolong. Harusnya nggak usah nanya-nanya gitu ya. Kang Deddy juga ngeri dianya dirujak mungkin ya. Nama saya. Iya. Kan bermasalah kalau nyebut nama saya. Bapaknya sini aja sini. Ini bapaknya. Karena emang suka banget sih sama. Lah, sudahlah ya. Janganlah. Orang brengsek ini. Enggak. Nah, ini
Jadi ketua RT sejak kapan? Sejak 2 bulan yang lalu. Oh baru? Baru banget. Oh bukan setahun yang lalu? 2 bulan. Dipilihnya mekanisme demokrasi ditunjuk? Di demokrasi. Kebetulan waktu itu ada paslon lain. Ada berapa calon pemain ketua RT? Ada 1 calon, 2 sama saya. Oh iya 2 calon kan? Ya karena yang satu lagi namanya siapa? Namanya Pak Aris. Pak Aris. Umurnya berapa? Umurnya sekitar 50-an ke atas. 50 ke atas. Apa yang memotivasi anak muda jadi ketua RT? Yang memotivasi Kan karena umur segini biasanya persiapan nyalon DPR, DPRD, DPRD provinsi. Iya. Ini nyalon RT. Ya karena prinsip saya dari dulu ya, pesan juga dari orang tua, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Bagi siapa? Bagi saya. Bagi orang lain. Oh bermanfaat bagi orang lain. Habis berapa nyalon RT? Habis berapa amplop? Enggak, nyalon RT itu tidak mengeluarkan dana, tapi ya saya sowan-sowan aja sih ke masyarakat. Ke masyarakat. Silaturahmi dan kampanyenya gimana? Ya silaturahmi dengan cara silaturahmi. Oh, saya nyalon RT nih. Iya, semuanya kita meminta izin dan minta restunya. Pasti ada biaya kopinya kalau ngobrol pakai kopi kan, ngobrol ada kopinya. Ada kopinya nggak? Enggak sih. Enggak. Justru malah mereka yang menyediakan minum ya. Nah, pertanyaannya kenapa mereka mendukung jadi ketua RT? Ya mungkin karena mereka juga ingin mencoba ya, gimana sih rasanya dipimpin Gen Z. Oh, Gen Z. Jadi ketua RT ya. Kemudian berapa selisih suara dapat? Wah, selisihnya ya cukup banyak ya. Dari saya itu memiliki suara 126 suara. Terus apa temennya? Paslon lain itu 17 suara. Wah, gila loh, menang telak. Hampir 90% lebih loh itu. Iya, alhamdulillah sih Pak. Oh, gila, menang telak banget. Pakai dukun dari mana? Nah, kemudian jadilah RT kan? Iya. Bu RT-nya udah ada belum? Bu RT-nya belum ofisial, masih pacar. Oh, pacar. Kuliah? Kuliah juga. Temen kuliah? Temen dari SMP. Oh, setia ya? Setia. Belum pernah putus? Putusnya sering, cuma ya akhirnya balikan lagi. Oh, bertengkar? Sering bertengkar. Sering. Iya. Pokoknya putus nyambung. Berarti ikatannya berapa tuh kalau benang putus nyambung ikat lagi? Waduh. Angka itu kayaknya. Kenapa bertahan sama Bu RT sampai hari ini? Ya, karena ya sayang sih. Oke. Nah, kemudian ketika jadi RT, apa problem yang dihadapin? Problemnya itu mungkin ya ngasih kepercayaan kepada yang tua-tuanya ya. Karena kan masih banyak lah yang belum percaya kepada kaum muda. Karena kan ya mereka beranggapan yang muda ya bisa apa sih? Yang muda bisa apa sih? Gitu. Enggak, artinya problem lingkungannya apa sih? Masih sering pencurian nggak? Pencurian sih masih ada sih. Ada. Tapi yang nggak terlalu sering. Yang nyurinya orang situ atau orang luar? Yang nyurinya orang luar kebetulan. Orang luar. Pernah ketangkep? Pernah. Waktu itu selalu ketangkep sih. Nyuri apa? Waktu itu maling motor ketangkep. Ada yang nyuri hati nggak? Nah, kemudian pencurian, tawuran ada. Tawuran dari warga kita itu sih tidak ada ya. Cuma kan karena wilayah kita itu perbatasan, jadi ya banyak anak dari wilayah sini dan sini bertemunya di wilayah kita. Oh, jadi tawuran pas jatuhnya di RT-nya. Benar. Di hal atau di jalan lah ya. Di jalan. Oh, di situ ya tawurannya. Terus nyelesainnya gimana yang tawuran? Biasanya karena kita kan di situ ada Babinsa dan Babin Kaptimas, ya mereka membantu sih. Pokoknya bubarin aja ya? Bubarin. Pernah nggak mereka yang tawuran tuh berhadapan dengan warga karena warga pusing? Nggak pernah sih ya, karena kebetulan tawuran itu tidak sampai masuk ke dalam gang. Oh, di jalan aja? Hanya di jalan. Tapi bikin pusing gitu ya? Iya, bikin pusing karena yang disalahin nanti RT-nya. Wah, itu dia. Nah, RT itu disalahin sama RW berarti ya? RT itu kalau disalahin sama RW? Disalahin sama warga sih. Kalau RW pernah negur nggak sama RT? Belum pernah sih ya sejauh ini. Karena baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Nah, tapi sekarang lebih terkenal RT-nya daripada lurahnya.
sama camatnya, bahkan sama wali kotanya mungkin masih terkenal RT-nya sekarang. Nah, kemudian tantangan di lingkungan apa? Infrastruktur. Misalnya di situ seluruh rakyatnya udah punya listrik, sudah, karena kota kan. Jaringan air bersih, sudah. Nah, kemudian apa sih yang kemudian kenapa yang sampai berkorban berani? Kenapa jalan? Apa problemnya? Karena apa ya namanya ya, itu problem dari awal juga ya, karena masih banyak jalan-jalan itu yang kurang bagus dan geradakan gitu. Oh, bolong-bolong. Bolong-bolong. Itu jalan raya apa jalan gang? Jalan utama ya namanya. Jalan gang, cuman wilayah kami itu sering jadi perlintasan wilayah lain untuk ke misalnya lalu-lalang. Iya, Lalu-lalang. Tapi mobil masuk. Dua gini. Iya, masuk bisa. Artinya dua gini masuk. Iya. Oh gitu. Sering pakai lalu lalang. Ntar juga sering masuk gitu kan. Sering masuk. Nah, terus akibatnya jalannya jelek. Iya. Jalannya jelek, bolong-bolong. Iya. Nah, itu kewenangan siapa? Kewenangan kelurahan, kewenangan wali kota, kewenangan RT. Saya tidak tahu ya tanggung jawab siapa, tapi ya karena kita RT ya kita bergerak. Kan RT nggak ada anggarannya untuk bangun jalan. Ya. Nggak, kalau di desa kan ada dana desa tuh, dana desa. Kalau itu ada dana kelurahan, kemudian ada dana kemudian diserahin ke RT, ada nggak? BOP sih. BOP. Biaya operasional. Jadi kita sebulan itu mendapatkan 2 juta. Oh, gede lah. Iya. Itu untuk operasional apa untuk honor? Bisa dibilang ya untuk operasional dan honor sih. Karena di kota kan, kota Jakarta kan. 2 juta itu. Iya. Kalau uang 2 juta oleh Pak RT dikemanain tuh? Nah, 2 juta itu sama sekali belum kita ambil. Kita untuk meningkatkan infrastruktur. Kan itu hak lo, hak RT itu. Iya, karena tujuan kita itu bukan untuk mencari uang ya di situ. Kan RT dikasih 2 juta nih, itu kan sama dengan operasional honorarium. Iya. Iya kan? Buat RT keliling-keliling, ngajak ngopi-ngopi, nah pakai uang itu, gitu loh. Iya kan? Tapi buat RT kesana kesini buat BBM. Iya. Gitu, buat RT kesana sini buat beli rokok. Kan boleh. Ya, ada yang lebih penting. Ada yang lebih penting sih dari itu. 2 juta lumayan. Tapi karena kalau cuma sekedar kan operasional. Kalau cuma sekedar kopi-kopi ya kita bisa. Balik lagi ke niat awal. Kan operasional, bukan untuk bangun jalan loh. Itu untuk operasional. Dana rutin itu. Iya. Tujuan awal kita itu ya. Iya sih. Jadi ya kita sumbangkan lah untuk. Terus uang 2 juta itu dipakai apa? Kan berarti baru 1 kali gajian. 2 kali. 2 kali operasional. Iya. Nah, uang 2 juta itu dipakai apa? 4 juta berarti ya? 4 juta dipakai apa? 4 juta itu kita pakai kemarin ngecor jalan ya. Dan ditambahin sama pengurus lama itu 1 molen. Nah, kita niat itu ngecor sepanjang 25 meter karena kan cornya kan saya lihat pakai cor itu loh, pakai cor pabrikan. Iya. Ya, pabrikan. Iya. Di situ terus 1 molennya kurang lebih 7 jutaan ya. Nggak nyampe ya? Berapa sih? Oh, kapasitasnya. Ya, ya segitu. Kalau itu sekitar 4 jutaan kali ya. 4 jutaan. Terus itu berapa molen? Nah, itu pertamanya kita kan hanya ingin 1 molen. Namun berarti 4 juta. Ya, habis tuh biaya operasional 2 bulan. Nah, terus 6 juta. Kemarin kita 6 juta 1 molen. Oh, 6 juta? Iya. Berarti 6 juta, berarti udah kurang itu. Biaya operasional kan 4 juta. Ditambahin sama yang pengurus sebelumnya dari uang kas. Dikasih berapa uang kas sebelumnya? 2 juta juga. 6 juta. Iya. Udah habis aja 1 molen. Iya. Cukup. Nah, di situ ada antusias warga yang ikut membantu. Keren. Terus? Ya terus. Warganya juga keren, gila. Ya pasti mikirin dari mana budgetnya. Kang Deddy juga mikirin budgetnya dari mana. Iya. 25 meter kan itu panjangnya. Ya karena kan Kang Deddy pasti ya tahu lah berapa biaya-biayanya iya, gitu kan. Lanjut lagi. Lanjut. Ya kita kumpulkan, alhamdulillahnya mereka memberikan 3 molen. Jadi ya total itu 4 molen. 6 kali 4, 24 juta. Tapi kan itu 3 molen itu tidak semuanya 6 juta. Iya, karena kan ada yang 4 kubik, ada yang Jadi tuh ya kurang lebih berapa 4 molen?
Iya. 4 molon bisa menyelesaikan berapa meter? 100 meter kurang ya mungkin ya. 100 meter kurang lebih 100. Oh, 100 meter kurang. Kurang. Habis aja uangnya. Iya udah habis. Habis. Iya. Masih bolongnya masih banyak. Ya kita sih rencana kita ya. Emang pengen semua jalan kelapa hijau kita rapikan. Berapa kilo? Berapa ya? 500 meter kurang, 500 meter kurang. Oh, kurang. Kita Butuh berapa molen lagi? Waduh, kalau itu kita belum hitung ya. Karena kan kita masih bertahap. Tapi akan terus ya. Kalau ada duit, molen lagi. Jadi rencana kita tuh per 3 bulan. Jadi kita kumpul, kita ngecor. Tapi ya alhamdulillah kemarin kita bertemu dengan wali kota, mereka support dan mereka sangat mengapresiasi. Pokoknya bagus kata Pak Wali, keren itu. Iya. Dan mereka ikut membantu dah. Kirim lagi molen lagi. Ya, rencananya nanti dia pengen mengirimkan lagi. Molen lagi, ngecor lagi. Ngecor lagi. Wah, selesai dong semuanya udah bantu wali kota. Iya. Keren nih. Akhirnya sekarang menjadi ketua RT paling terkenal seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Ya terkenal lah ketua RT. Kalau saya kan tukang baca berita. Iya. Nah, saya ini kan bertemu itu karena bilang nama saya itu Kang Dedi. Makanya saya berani untuk bertemu. Kalau nggak nyebut nama saya nggak berani. Apa mau nyalon gubernur Jawa Barat? Oh, kenapa? Atau mau nyalon gubernurnya di DKI nanti? Iya. Harus terus dari sekarang berani bertindak mengambil kan mana hebat. Nanti ke depan bisa gubernur DKI, mantan ketua RT kan keren. Ke depan. Iya. Berarti butuh umur lagi sekitar 5 tahun ya? 5 tahun ya. Iya 5 tahun. 6 tahun lagi. Iya 6 tahun lagi. Perjalanan panjang. Semangat. Gitu. Kenapa nyebut KDM? Diwawancara bilang KDM kenapa? Karena saya sangat suka sih ketika melihat Bapak bekerja gitu, langsung turun ke lapangan dan merangkul masyarakat yang susah juga, dan tegas juga ketika ada orang yang melanggar aturan, tidak melihat pandang bulu. Itu kan pencitraan. Mulyono Jilid 2, hati-hati, waspada itu. Mulyono Jilid 2 itu waspada, itu hati-hati. Setelah Mulyono terbitlah Mulyadi. Kan itu dipilih oleh masyarakat yang IQ-nya di bawah 78, otak jongkok. Dan itu semuanya konten. Ya, karena kita melihatnya hanya konten, ya kita nyotoinnya di konten saja. Hati-hati orang yang masuk sungai ngambilin sampah, orang yang marah, hati-hati. Orang yang masuk, kalau orang bilang berusukan, orang Sunda mah kerusukan, masuk ke rumah, hati-hati orang seperti itu pencitraan. Hati-hati, waspada. Jangan terperosok ke lubang yang kedua kalinya. Begitulah orang bicara di media sosial. Cuma kalau Kang Denny mah enggak ya? Ya tergantung orang melihat. Saya mau dianggap gitu boleh, enggak boleh. Saya kan nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan orang mau ngomong apa tentang diri saya. Bagi saya nggak ada urusan. Yang penting seluruh langkah saya manfaat bagi orang lain, udah. Iya. Gitu. Iya benar. Yang penting manfaat bagi orang lain daripada hidup nggak ada manfaatnya. Gitu. Terus kemudian ini kan murah, nggak bayar, nggak ada kontraknya, pakai duit APBD. Ya kan punya channel sendiri. Iya benar. Nah kalau ini pakai channel orang bayar mahal. Efisien gitu. Efisien ya. Pak RT juga harus punya channel tuh nanti. Iya. Sudah. Pak RT sudah. Sudah. Kita bertiga. Ini yang disebut RT pencitraan ini. Ini bertiga nih. Ya. TikToknya apa? RT Gen Z. RT Gen Z. Iya. Tiap hari keliling. Tiap hari karena kita kesibukannya masih kuliah. Make up aja gitu. Ada berapa jumlah janda di RT harus tahu.
Berapa jumlah jandanya? Nggak terlalu banyak sih Bapak. Berapa? Janda, berapa jumlah janda, berapa jumlah gadis, berapa pasangan usia subur, berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa usianya yang dari 0 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 20, harus punya data dong dimasukin di sini. Betul ya. Nanti Belum. Ya, soalnya yang data itu di sana kan itu ada Dasa Wisma. Mereka yang data semua. Gubernur konten memberikan arahan pada RT konten. Jadi dimasukin. Mahal ini. Tinggal dilihat tuh. Terus sudah bikin panik button belum? Panik button. Ini kayak ini darurat. Darurat. Jadi ke Pak RT langsung ada panggilan berbunyi, ada yang meninggal. Kasih jenis meninggalnya kayak kentongan dulu. Tung 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 tung. Nah, sahur. Bukan yang meninggal. Nah, maksud saya dibikin itu grup CRT itu, kemudian nomor HP-nya terdata, kemudian nanti ada operatornya, ya kan? Kalau ada yang meninggal, ini kodenya. Kalau ada kebakaran, ini kodenya, gitu loh. Terus kemudian kalau ada banjir, ini kodenya. Di RT itu ada alarmnya tuh nanti, masing-masing ada jenis alarmnya. Boleh pakai lagu, boleh pakai apa, gitu. Soalnya di RT kita itu udah punya grup WhatsApp. Jadi kalau ada berita apa-apa atau muncul di WhatsApp, langsung di WhatsApp. Iya, bisa. Tetapi juga bisa dalam bentuk nada panggil. Langsung tut kayak alarm. Oh, ada yang meninggal. Oh, ada yang kebakaran. Oh, ada banjir. Nah, nanti data penduduknya harus sudah disimpan di sini. Ya kan, Pak RT tahu tuh. Makanya kalau nanya, ada nggak sih yang bisa jadi istri saya? Pak RT langsung buka data. Klek, nih. Itu RT Genjet tuh. Ya kan? Gila, ilmu mahal loh ini. Sederhana tapi ya bermanfaat banget buat akar rumput gitu ibaratnya kan di lingkungan warga gitu, bermanfaat banget. Ilmu mahal nih, nggak percuma diundang ke Pakuan nih. Lanjut lagi. Lanjut. Yang kemarin tuh. Apa tuh? Gubernur juga. Calon. Mana? Gubernur Maluku. Oh, gak berani kita. Gak berani. Gak berani sama Bu Sherly. Kenapa aja gak berani? Ya gak berani aja. Kan sesama gubernur, jadi bisa tektokan. Honornya takut gak cukup. Nah kemudian apa sih? Bapak nih. Bapak tahu saya dari mana? Ya tahu sebelum jadi gubernur juga sudah tahu. Tahu dari mana? Ya dari perjalanannya. Oh, lihat di media sosial? Iya. Yang suka ditonton apa sih? YouTube, TikTok? YouTube. Oh, YouTube. TikTok juga. Oh, cerita-cerita YouTube, Iya, Bapak ngikutin? Saya juga kalau pakai topi itu, kalau pergi kemana-mana kan selalu saya pakai udang-udang kayak Pak Kadem. Cuman karena mau kesini takut juga, mentang-mentang datang pakai ini, jadi saya nggak mau. Oh, saya suka pakai ikat di sana. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Kemarin juga baru datang, KDM. Bapak kan Betawi. Ini Bapak asli Garut. Ya, orang Garut. Aing masukan teh. Orang isukan ngawinkan ke orang Garut. Tahu masa Tarogong juga. Oh, orang Garut. Iya. Jadi teh budak Sunda tuh ya teh. Bapakna Garut, indungna Ini Jakarta. Betawi. Iya. Wow. Gimana ceritanya orang Garut menang Betawi asalnya dulunya? Ya mungkin Bapak kan angkatan laut. Oh, anak tentara. Terus tinggal di Manggarai, Kuningan. Mungkin ketemu jodoh di situ. Iya. Temulah jodoh di situ kan? Iya. Alhamdulillah. Jadi ini teh incu tentara. Iya. Sama kayak Kang Deddy, Duda juga. Mana? Saya. Oh, Bapak Duda? Iya. Tak minta dong sama RT. Meninggal ibunya? Enggak. Cerai? Kayak Kang Deddy aja. Waduh. Bapak kenapa cerai? Ya ada yang kata Kang Deddy kalau ada yang mencintai ini udah kasih aja. Oh, dikasihin? Iya. Tapi akhirnya Pak RT ini, Pak RT Genjet ini ikut sama Bapak? Anak semua ikut saya.
Ada berapa? Ada 2. Yang satu lagi? Perempuan. Oh, jadi sekarang udah nikah lagi? Saya. Ceweknya? Iya. Ibunya ini udah nikah? Udah. Tapi anak-anak nggak ada yang ikut? Nggak ada yang ikut. Ikut ke bapak semua? Iya. Berarti bapak dipercaya oleh anak-anak? Iya. Hebat. Oh, bahagia Pak bareng sama anak tuh Pak. Tanggung jawab seorang lelaki, suami dan bapak. Ya. Pada anaknya. Ada. Bapak namanya siapa? Ali Nurdin. Ali Nurdin. Seneng dong punya anak nih. Bangga. Jadi RT keren ya. Oh, hebat ini contoh nih buat anak-anak muda, jangan ragu jadi RT. Ya kan? Jadi RW. Tapi ingat, bilang RW kalau yang cadel jangan. Bahaya Bang, orang cadel Bang, RW. Atau kalau yang hidungnya agak makpet jangan. Dia kayak di arewean bahaya tuh. Dibully kasihan. Dibulinya kenapa? Itu, ini mah Gibran katanya. Kenapa Gibran? Ya karena bapaknya Pak RT juga mantan RT. Oh, jadi ini bapak dinasti. Iya. Dan kemudian ininya umurnya, tapi sesuai dengan undang-undang nggak? Sesuai. Nggak melanggar MK. Wah, bapak ini sesuai. Ya udah, ini ada pesan buat anak-anak muda. Pesannya untuk anak-anak muda ya ayo kita sama-sama membangun wilayah dan kita hapus citra buruk tentang Gen Z, karena Gen Z itu menurut saya bukan kaum rebahan tapi kaum yang solutif dan kreatif. Oke. Gen Z adalah bukan kaum rebahan tetapi kaum yang selalu melakukan perubahan. Nah, gitu kan Pak? Benar. Gitu. Dan ya terima kasih nih. Ini RT konten ketemu gubernur konten. Ini mah bukan apa-apa, karena kalau ketemu dengan saya pasti. Saya enggak Pak, enggak. Untuk tambah operasional RT. Enggak Pak. Boleh. Karena saya niat kesini untuk Enggak. Bapak. Bukan. Ya, Ini bisa digunakan untuk ngaspal. Tetap tidak. Hah? Saya kesini ikhlas. Bapak. Enggak, saya juga ikhlas. Saya juga ikhlas. Boleh Pak, kan ini bentuk operasional, boleh. 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 Mungkin Boleh ambil untuk operasional, bisa beli molen lagi nanti. Insya Allah sudah didukung Bapak sama Pak Wali Kota kita. Jadi ini? Tidak, saya tidak. Hebat. Ambil aja. Enggak Bapak, terima kasih Bapak. Karena Keren. saya kesini niatnya pengen ngobrol sama Bapak sih. Oh, pengen ngobrol? Iya. Tapi ini anggaplah honorarium dari ngobrol. Kan boleh dong, profesional. Tetap saya tidak. Enggak, kalau ngobrol dengan saya ada honorarium, ini honorariumnya. Tetap Bapak, saya tidak ingin menerima dana. Jadi ikhlas? Ikhlas Bapak. Kalau untuk itu jadi operasional kas RT. Operasional kas RT simpen, kalau ada yang meninggal beli kain kapan. Ya insya Allah kita bisa lah Bapak. Iya nggak apa-apa ini. Ada yang meninggal beli kain kapan, nggak ada masalah. Atau bendaharanya siapa? Saya Pak. Udah pegang bendaharanya. Nggak apa-apa operasional RT. Alhamdulillah masih. Enggak, ini honorarium dari pertemuan ini kemudian disimpan untuk operasional. Saya bertemu dengan Bapak udah seneng. Lu saya kalau terima lebih senang. Dah. Pak, saya Simpen kas RT. Ini honor pertemuan hari ini, legal. Kan profesional. Channel saya profesional, Pak. Gitu loh. Tapi tetap kita tidak maulah menerima duit dari Bapak. Luar biasa. Karena gimana ya? Kita kesini kan niatnya cuma untuk berkunjung dan bertamu. Tidak mengharapkan uang. Tidak mengharap. Tapi kan untuk operasional. Disimpan di kas RT. Alhamdulillah dari dulu kita cukup ya, selalu cukup ya. Tanpa mengandalkan dana dari yang ini Gen edan. Betul nggak Pak? Itu balikin lagi uangnya ke Kang Deddy. Oke. Kita ngumpulin juga Pak. Oke. Kalau saya ngasih sama orang Garut boleh nggak? Coba ditanya ke bapaknya langsung. Pak, saya jujur kesini saya udah bilang berkali-kali dan saya tanya waktu maju juga, kamu mau maju itu kamu mau apa? Kalau kamu cari uang atau kamu mengharapkan BOP nggak usah.
Terus enggak, saya mau bermanfaat untuk orang banyak. Enggak, kalau saya nitip buat Bapak. Saya kesini nggak mau. Di sini kita jauh-jauh karena nanti kita mengharapkan dari sesuatu dari Kang Deddy. Murni saya kesini karena benar-benar saya kagum. Waduh, saya juga kagum sama Bapak. Ini ngefans. Ini baru beneran ngefans. Gak yang minta ongkos pulang. Protes kapalnya yang dipesenin beda. Dengan orang seperti Bapak, luar biasa. Saya kagum sama Bapak. Saya juga kagum dong sama Pak RT. Siapa Pak? Baru ini saya ketemu nih, tokoh muda, punya inovasi, punya visi, dan tidak mau menerima rezeki walaupun itu halal. Itu keren dong. Ini juga sebagai apa di RT-nya? Sekretaris RT-nya, keren. Ini ya? Bendahara. Keren banget ya. Pokoknya anak-anak muda Indonesia, ya kan, anak muda dimanapun berada, ini contoh bahwa jabatan tidak mesti mentereng dalam struktur, tetapi jabatan yang terendah, kalau kita melakukan pengabdian yang terbaik, akan mendapatkan sesuatu yang istimewa. Keren. Mudah-mudahan hari ini jadi ketua RT, besok lu saya jadi gubernur. Amin. Ini saya bertemu. Gila, keren, respect banget, respect loh. Padahal ya mungkin secara nominal mungkin itu gede banget buat mereka gitu ya, Mang. Belum tentu juga bisa mereka sendiri bisa ngumpulin uang sebanyak itu, tapi mereka nggak mau. Mereka masih bisa gitu kan. Takutnya ada nanti disangka inilah, disangka itulah, menghindari itu, mending enggak gitu dulu. Makanya Kang Deddy respect banget gitu kan. Keren. Itu ini 10-15 JT mah ada itu, amplopnya soalnya tebel tuh. Ini ngefans ini. Nggak kayak nagih ongkos ini. Ini datang yang benar-benar ngefans, pengen ketemu, nggak mengharapkan uang. Itu walaupun dibilang buat kas RT buat ini, enggak, kita benar-benar buat ketemu, nyari ilmunya. Ini mahal, momen mahal. Mantap Nyong. Keren banget. Gila, gak percuma kita nungguin ini ya. Gila, mantap. Berkat Santuy People akhirnya ke notice sama Bapak Aing dan terjadilah momen mahal ini. Mantap. Ya udah lah Nyong, mungkin segini dulu, masih belum habis-habis kita terwang-wangnya. Sementara segini dulu, besok ada apa kita gas lagi nanti besok. Sekarang kita meluncur ke setting di Super Thanks. Meluncur. Cus. Yo, seperti kita dari video kemarin ada dua. Yang pertama kita buka dari Saninata, Kapolsek bukannya mendamaikan warga, malah harus diapain nih kayak gitu ya. Dari awal Pak Kadesnya emang udah nyebelin. Dari awal emang udah nyebelin. Lasnya dari Happy Funny. Ternyata bukan dari Pak Wedi yang bohong soal uang 100 juta, tapi Kades aja yang Kang bohong. Ih cuy. Emang dari awal udah bikin muak sama sandiwaranya. Saya dukung penjarakan semua pelakunya, mau penjara penuh lebih mending daripada orang-orang beginian pada masih petantang-petenteng di luar katanya. Iya, 2025 loh, masih ada lah, heran. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisanti, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dah. Mamang si Abu Bolos si Pakun bangun dua tepi mangkok cabut dulu dan ciao.